Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Raka Dwipa dalam program ISIP News yang akan membawakan beberapa berita langsung kepada Anda. Hingga Senin pagi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis jumlah korban tsunami Selat Sunda mencapai 50 orang meninggal dunia, 558 orang luka-luka, dan 3 orang hilang. Bahkan jumlah korban hingga kini telah berkembang menjadi lebih dari 210 orang. Selain korban jiwa, luka-luka, dan hilang, BNPB juga merilis kerugian fisik meliputi 330 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, dan 10 kapal rusak berat. Sedangkan puluhan kapal dikabarkan rusak ringan. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho, pada Senin 23 Desember pagi menegaskan bahwa pendataan masih dilakukan karena kemungkinan data korban dan kerusakan akan masih terus bertambah. Pandeglang merupakan daerah terdampak tsunami yang paling parah dengan jumlah 33 orang meninggal dunia, 490 orang luka-luka, 330 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, dan 10 kapal rusak berat. Ya, jadi untuk anggota keluarga atau lainnya, kalau yang memang kehilangan anggota keluarganya, untuk segera melaporkan data keluarganya yang hilang itu di posko kita, itu tepatnya di Puskesmas Cinangka. Ini barusan saja, jadi kita nerima bantuan. Tadi ada kendaraan di sini turun memberikan bantuan berupa selimut, air mineral, dan makanan. Jadi makan siang untuk petugas. Jadi memang mulai tadi siang kita nyatakan kita nerima bantuan kalau memang ada, itu diarahkan di posko operasi, posko kedua yaitu di kantor Koramil Cinangka. Berita selanjutnya datang dari kasus COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melaporkan sejumlah sekolah ditutup lantaran muncul kasus aktif COVID-19. Dia mengatakan berdasarkan catatannya ada 19 kasus COVID-19 ditemukan di 15 sekolah. Berikut laporannya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melaporkan sejumlah sekolah ditutup lantaran munculnya kasus positif COVID-19 di kalangan sekolah. Ada 19 kasus COVID-19 ditemukan di 15 sekolah. Bisa melanjutkan 19 kasus itu terdiri dari 16 siswa dan 3 guru yang terkonfirmasi positif COVID-19. Meski begitu, dia mengatakan PTM tetap dilanjutkan di sekolah yang tak ada temuan kasus COVID-19. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan kembali PTM di DKI Jakarta menjadi 50% sampai situasi pandemi dinilai benar-benar kondusif atau aman. Merespon hal ini, Riza menegaskan PTM 100% masih layak digelar di Jakarta. Riza menuturkan DKI masih memenuhi persyaratan untuk membuka sekolah dengan kapasitas 100%. Pasalnya, sudah lebih dari 80% tenaga pendidik dan kependidikan di DKI Jakarta telah disuntik vaksin COVID-19. Beralih ke berita narkoba. Pengadilan Negeri Cina menghukum mati seorang warga negara Kanada pada Kamis 6 Agustus 2021 dalam putusannya. Putusan ini dapat semakin mengorbankan ketegangan antara Cina dan Kanada. Seperti dilansir dari AFP, Kamis 6 Agustus 2021, Pengadilan Menengah Guangzhou mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah menjatuhkan hukuman mati kepada Su Weihong karena memproduksi obat-obatan dan semua properti pribadinya akan disita. Keputusan itu muncul setelah Cina menghukum mati 2 warga Kanada lainnya atas tuduhan perdagangan narkoba tahun lalu. Ketika pertikaian diplomatiknya dengan Kanada meningkat karena penangkapan pemimpin eksekutif Huawei, Meng Wanzhou. Permohonan gerasi Kanada untuk 2 warganya itu, Robert Lloyd Schlemberg dan Van Wey, sejauh ini belum berhasil.
Otoritas Cina juga menahan 2 warga negara Kanada, termasuk seorang mantan diplomat atas tuduhan spionase dalam sebuah tindakan yang secara luas dianggap sebagai pembalasan atas penangkapan Meng. Pada bulan Juni, Cina secara resmi mendakwa pasangan itu, mantan diplomat Michael Kovrig dan pengusaha Michael Spavor, setelah mereka ditahan di Cina pada Desember 2020. Berita selanjutnya, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk buka suara soal lahan perusahaan yang akan digunakan sebagai sirkuit Formula E. Pembangunan akan dilakukan di lahan bekas rawa. Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta pendapatkan Sinaga merupakan orang yang menyebut salah satu titik sirkuit Formula E dibangun di lahan dulunya rawa-rawa. Dia kaget saat mengetahui salah satu titik bekas dipakai tempat pembuangan lumpur. Berikut rekan saya Vito yang akan menyampaikan langsung kepada Anda. PT Pembangunan Jaya Ancol buka suara lahan perusahaan yang akan digunakan sebagai sirkuit Formula E. Pembangunan akan dilakukan di lahan bekas rawa. Pendapatan Sinaga merupakan orang yang menyebut salah satu titik sirkuit Formula E akan dibangun di lahan yang dulunya rawa-rawa. Dia kaget saat mengetahui salah satu titiknya bekas dipakai pembuangan lumpur. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Direktur Pembangunan Jaya Ancol, Suparno, mengatakan penyelenggaraan Formula E dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo, pihaknya disebut hanya menyewakan lahan. Suparno menjelaskan latar belakang dan prosedurnya terpilihnya Ancol sebagai lokasi sirkuit Formula E merupakan salah satu dari 5 trek yang akan diputuskan di survei oleh FAO dan FIA. Lebih lanjut, dia jelaskan bahwa penentuan sirkuit Formula E di Ancol merupakan masukan dari Ketua Umum IMI, Bambang Susatyo, yang ingin agar DKI mempunyai sirkuit untuk memfasilitasi kegiatan balap dan otomotif di masyarakat. Semua mobil Mitsubishi Pajero mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Ujung Menteng, Jakarta Timur dini hari tadi. Kecelakaan diduga diakibatkan pengemudi mobil hilang kendali, out of control. Kecelakaan terjadi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, 6 Desember 2021. Bermula, mobil yang dikendali oleh Yusuf melaju dari arah timur menuju barat di Jalan Raya Bekasi. Sesampainya di SPBU Ujung Menteng, pengemudi kemudian hilang kendali. Selain Yusuf, ada penumpang seorang perempuan di dalam mobil tersebut. Kecelakaan diduga akibat out of control. Di SPBU Ujung Menteng tidak bisa menguasai kendaraan, oleng ke kanan menabrak median jalan lalu masuk ke jalur kanan. Fahri mengatakan akibat kejadian tersebut, penumpang berinisial EN mengalami luka ringan. Korban kemudian langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Seperti yang diberitakan sebelumnya, mobil Pajero Sport bernomor polisi B1635KJE menabrak separator jalan di daerah Ujung Menteng, Jakarta Timur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kasat Lantas Polres Jakarta Timur, Kompol Teli Bahurte, mengatakan polisi yang menerima informasi kecelakaan tersebut langsung datang ke lokasi. Menurutnya, kendaraan serta surat izin pengemudi kendaraan itu telah diamankan. Baik, laporan tadi menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya, Raka Dwipa, dari studio melaporkan kepada Anda.